Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Kemarin kita dihebohkan dengan putusan MK yang menghapus presidensial threshold. Dan itu menimbulkan kegembiraan banyak pihak. Dan juga ada kekhawatiran di lain pihak. Dan banyak argumen-argumen mengatakan peluang Anies Baswedan dari pasca putusan MK itu sangat terbuka lebar. Nah, selain putusan presidensial threshold, ini juga ada putusan MK yang menggemparkan publik guys ya, yaitu MK menolak perpanjangan jabatan kepala desa. Putusan 92 PU 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh satu Sulwan SIP sebagai pemohon 1 dan seterusnya sampai dengan pemohon 14 yang seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Juni 2024 memberikan kuasa pada Andri Darmawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum dan kedudukan pemohon 3.1 sampai dengan 3.5 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian norma pasal 118 huruf E Undang-Undang 3 2024, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para pemohon. Dalam provisi 3.7 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, permohonan provisi para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 118 huruf E Undang-Undang 3 2004 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan pasal 8D Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengungkapkan dalil yang seterusnya dianggap telah diucapkan. Para pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan pasal 118 huruf E Undang-Undang 3 2024 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa. 3.9 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3.11 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap penarikan keterangan presiden tersebut menurut Mahkamah pasal 54 Undang-Undang MK yang menyatakan kutipan dianggap telah diucapkan. Permintaan keterangan dimaksud adalah dalam rangka mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai pembentukan suatu norma yang sedang diajukan pengujiannya kepada Mahkamah. Hal ini tidak lain karena Presiden dan DPR adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh Konstitusi dan untuk membentuk undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 20 UUD NRI 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bila mana Mahkamah memerlukan sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang MK menjadi kewajiban bagi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK untuk memenuhi dan memberikan penjelasan atau keterangan mengenai suatu norma yang sedang diuji di Mahkamah, baik terkait proses latar belakang maupun substansi undang-undang dimaksud, termasuk risalah rapat. Pemberian penjelasan atau keterangan tersebut juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi pembentuk undang-undang kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu norma dalam undang-undang. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, pencabutan keterangan presiden yang disampaikan oleh kuasa presiden dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2024 adalah tidak beralasan berhukum, sehingga Mahkamah tetap akan mempertimbangkan keterangan presiden dimaksud. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara sesama permohonan para pemohon dan seterusnya diucapkan persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah pasal 118 huruf E Undang-Undang 3 2024 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 karena menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga tidak dilantiknya kepala desa yang telah terpilih. Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusi yang didalilkan para pemohon di atas, Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu ihwal priorisasi masa jabatan kepala desa dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pada perkembangan selanjutnya, pembentuk Undang-Undang Nomor 6 tahun mengubah Undang-Undang 6 2014 menjadi Undang-Undang 3 2024 yang mengatur masa jabatan kepala desa adalah selama 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut dan tidak secara berturut-turut. Pasal 39 Undang-Undang 3 2024.
bahwa berkaitan dengan perkembangan pemilihan kepala desa di Indonesia dan seterusnya dianggap telah diucapkan sejak Undang-Undang 5 tahun 1979 sampai dengan Undang-Undang 6 2014, pemilihan kepala desa dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh penduduk desa yang telah memenuhi syarat. Pemilihan kepala desa sesungguhnya merupakan salah satu bentuk pengejauhan kedaulatan rakyat di tingkat desa yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kaitan ini, warga desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat langsung menyalurkan hak politik, hak memilih dan dipilih. Pemilihan kepala desa yang juga merupakan wujud dari adanya otonomi desa, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala hal termasuk dalam urusan pemerintahan dengan syarat wewenang tersebut tidak bertentangan dengan satuan pemerintahan yang ada di atasnya. Menimbang bahwa terkait dengan pemilihan kepala desa yang telah terpilih dan tidak dilantik di Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana didalilkan para pemohon tanpa mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami para pemohon, penting bagi mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu kronologis pemilihan kepala desa dimaksud sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 10 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas tanpa bermaksud menilai surat ataupun berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas tanpa bermaksud menilai surat ataupun peraturan yang dikeluarkan baik oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Bupati Konawe Selatan. Menurut Mahkamah, pemilihan kepala desa pada 96 desa di Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 telah sesuai berdasarkan pada Undang-Undang 6 2014 yang merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan kutipan dianggap telah diucapkan. Lebih khusus, pemilihan kepala desa merupakan manifestasi kedaulatan rakyat di tingkat desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin desa dengan memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal demikian bertujuan untuk menghindari dominasi kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu individu atau kelompok tetapi dikelola secara kolektif demi kepentingan masyarakat luas inkasu masyarakat desa. Bahwa pemilihan kepala desa pada 96 desa di Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan ketentuan Undang-Undang 6 2014. Pada saat pemilihan tersebut, ketentuan yang terkait dengan pemilihan kepala desa didasarkan pada Undang-Undang 6 2014 yang masih berlaku karena belum mengalami perubahan. Bahkan pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksud dilaksanakan sesuai dengan arahan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri nomor 100 dan seterusnya bertanggal 14 Januari 2023, yakni sesuai dengan diktum angka 4 huruf A Surat Kementerian Dalam Negeri dimaksud, yaitu dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2024. Terhadap hasil dari pemilihan kepala desa tersebut, yakni calon kepala desa terpilih dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang 6 2014 yang menyatakan kutipan dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut perlu Mahkamah tegaskan bahwa pasal 118 huruf E ketentuan peralihan Undang-Undang 3 2024 tidak dapat diberlakukan terhadap para calon kepala desa yang sudah terpilih berdasarkan Undang-Undang 6 2014. Karena calon kepala desa sudah terpilih melalui proses pemilihan yang didasarkan pada Undang-Undang 6 2014 dan telah sejalan pula dengan Surat Kementerian Dalam Negeri nomor 100 dan seterusnya bertanggal 14 Januari 2023 dan Surat Bupati Konawe Selatan nomor 141416 dan seterusnya tanggal 30 Mei 2023. Dalam konteks ini, sekalipun terdapat ketentuan peralihan pasal 118 huruf E Undang-Undang 3 2024, namun hal tersebut tidak boleh merugikan calon kepala desa yang telah terpilih. Oleh karena itu, calon kepala desa terpilih dimaksud haruslah mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagai pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada pokoknya ditentukan oleh lampiran 2 angka 127 Undang-Undang 12 tahun 2011. In kasu calon kepala desa yang terpilih dalam pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang 6 2014. Dengan demikian tidak ada alasan bagi bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menunda atau bahkan tidak melaksanakan pelantikan calon kepala desa terpilih dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pihak yang terdampak oleh berlakunya norma pasal 118 huruf E Undang-Undang 3 2024, ketentuan norma aku harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang 6 2014 sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan aku. Dengan demikian dalil para pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma pasal 118 huruf E Undang-Undang 3 2024 adalah dalil yang
yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon, maka dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma pasal 118 huruf E Undang-Undang 3 2024 tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi calon kepala desa yang terpilih ketika masih berlakunya Undang-Undang 6 2014 sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 dan yang juga didalilkan oleh para pemohon. Namun oleh karena amar yang diputuskan oleh mahkamah tidak sama dengan petitum yang dimohonkan oleh para pemohon, sehingga dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 3.16 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi 4.1 sampai dengan 4.3 dianggap telah diucapkan. Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan UUD NRI 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 10:26 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjutkan nomor 107. Putusan nomor 107 PUU 22/2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Asosiasi Desa Bersatu dan seterusnya sebagai pemohon 1, Muhadi dan seterusnya sebagai pemohon 2, Arif Fadilah dan seterusnya sebagai pemohon 3, Wardin Wahid dan seterusnya sebagai pemohon 4 berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Juli 2024 memberi kuasa kepada Dosma Roha Sijabat SHMH CLI dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya pemohon 1 sampai dengan pemohon 4 disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, membaca kesimpulan para pemohon, duduk perkara dan seterusnya telah diucapkan, dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan seterusnya dianggap telah diucapkan, mahkamah berwenang mengadili perkara permohonan akuo, kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pemohon 1 sampai dengan pemohon 4 selanjutnya disebut para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengajuan permohonan akuo. Dalam provisi dan seterusnya, permohonan provisi para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan 3.8, 3.9, 3.10 dianggap telah diucapkan. 3.11 menimbang bahwa Presiden melalui kuasanya telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dengan kuasa Presiden memutuskan melepaskan atau tidak menggunakan haknya untuk memberikan keterangan dalam perkara akuo dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan substansi alasan yang tidak dapat disampaikan dalam persidangan karena merupakan keputusan para pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa
pertimbangan dari Presiden Fide, risalah, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap sikap Presiden yang melepas haknya untuk menyampaikan keterangan dalam permohonan aku, menurut Mahkamah dalam pasal 54 Undang-Undang 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan atau Presiden. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah sebagai badan peradilan konstitusional kepada para pencari keadilan, serta untuk kepentingan publik, termasuk kepentingan pemerintah, DPR, dan juga Mahkamah Konstitusi. Mengingat perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukanlah ranah sengketa privat, melainkan sengketa publik yang menyangkut kepentingan umum, maka menjadi kewajiban bagi pihak-pihak yang diminta untuk memberikan keterangan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini pemerintah atau Presiden maupun DPR, sebagai pembentuk undang-undang, untuk menjelaskan perihal suatu norma dalam produk undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pembentuk undang-undang seharusnya menguraikan fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan atau risalah rapat dari suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian, termasuk menyampaikan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh para pemberi keterangan atau hal-hal lain yang diminta oleh Mahkamah, bahkan dapat menyertakan alat-alat bukti yang mendukung keterangan dimaksud. Berkenaan dengan pelepasan hak dimaksud, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf 3.11 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan Mahkamah untuk menyampaikan keterangan dalam persidangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 in kasu norma yang dimohonkan pengujian agar menjadi jelas dan terang. 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, permohonan para pemohon berkenaan dengan norma AKO haruslah dinyatakan telah kehilangan objek. Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan permohonan AKO, meskipun permohonan para pemohon kehilangan objek, namun secara faktual masih menyisakan masalah konkret berkenaan dengan pengisian kepala desa. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pengisian jabatan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya kepastian hukum yang adil perihal masa jabatan kepala desa yang telah berakhir. Hal tersebut penting dilakukan demi kondusivitas masyarakat desa serta kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan desa. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan para pemohon sepanjang berkenaan dengan pasal 118 huruf E Undang-Undang 3/2024 telah kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 10.32 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Di lain sisi, Sahabat Henrys, Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu kesal Hakim MK tolak perpanjangan masa jabatan Kades periode ini. Oke. Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu bersama sejumlah kepala desa Kades merasa kesal terhadap palu Hakim Mahkamah Konstitusi MK. Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu bersama sejumlah Kades kesal terhadap penolakan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2024. Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materi pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Desa. Nah, kita ketahui bersama kan beberapa waktu yang lalu banyak aparat desa itu datang ke Jakarta untuk berdemo, aksi untuk minta perpanjangan jabatan desa menjadi 9 tahun kalau nggak salah ya. Nah, tentu ini para aparat desa itu merasa di-prank gitu ya.
Kalau di era Jokowi dininabobokan, kemudian ada perpanjangan jabatan, itu mungkin janji-janji politik. Nah, sekarang malah ditolak atau dihapuskan perpanjangan kepala desa ini. Nah, gimana menurut kalian Sahabat Henrys? Apakah kalian setuju dengan putusan MK ini? Komen di bawah guys ya. Belum lagi ini juga kabarnya banyak aparat kepala desa yang keciduk ya kasus penyalahgunaan dana desa. Oke, itu saja video kali ini. Sahabat, thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.